Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Aidil Iswan. Saya Tirta Primas. Profil perusahaan PT Garuda Indonesia. Garuda Indonesia merupakan salah satu maskapai penerbangan terkemuka di Indonesia. Maskapai penerbangan ini pertama kali mengudara pada tahun 1940-an dalam era pendudukan Belanda. Pada saat itu, maskapai masih bernama Indonesian Airways. Sejak 26 Januari 1949 dengan pesawat pertamanya yang bernama Seulawa atau Gunung Emas. Pada awalnya, Garuda Indonesia merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan KLM yang merupakan maskapai Belanda yang kemudian semua sahamnya dimiliki oleh Indonesia pada tahun 1953. Dan pada tahun itu juga, Garuda Indonesia telah berhasil memiliki 27 pesawat beserta staf profesional. Proses pengadaan tenaga kerja. Proses unit SDM Garuda Indonesia melakukan transformasi peran dan fungsinya agar menciptakan nilai tambah sejalan dengan strategi bisnis perusahaan. Transformasi SDM dimulai di tahun 2008 dengan meluncurkan beberapa inisiatif program, diantaranya yaitu penentuan penempatan para karyawan berdasarkan level organisasi dan tingkat kependidikan, termasuk di dalamnya penataan organisasi yang efisien dan efektif, agar dapat memudahkan proses penerjemahan visi, misi, dan sasaran bisnis kepada seluruh pihak internal. Knowledge-based management dilakukan di unit ini sehingga perencanaan sumber daya manusia dapat diimplementasikan dengan tepat. Program e-recruitment Garuda Indonesia tidak hanya mencakup tools publish vacant position, namun juga seluruh proses administrasi dan pencatatannya. Sistem penerapannya ini telah diterapkan sejak bulan September 2010 dengan merekrut posisi awak kabin untuk selanjutnya yang digunakan sebagai posisi lain seperti penerbang dan para profesional. Dalam bidang rekrutmen pekerja atau karyawan, perusahaan juga menyadari pentingnya rekrutmen yang baik di tengah persaingan yang demikian ketat dalam memperebutkan SDM yang handal. Untuk itu, faktor penyajian informasi, penyediaan proses, dan kecepatan waktu menjadi penting. Artinya, dalam memperoleh karyawan berkualitas sesuai kebutuhan perusahaan. Untuk mengoptimalkan SDM, perusahaan juga telah memetakan potensi SDM dan mengalokasikannya pada fungsi organisasi yang tepat. Selain itu, Garuda juga terus berupaya menyempurnakan pengelolaan karir sehingga lebih mudah memetakan pegawai potensial dalam talent pool. Sistem pembelajaran e-learning juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM perusahaan. Analisis jabatan dan perencanaan SDM. Analisis jabatan Garuda Indonesia terdiri dari yang pertama, General Manager. General Manager adalah jabatan tertinggi di PT Garuda Indonesia, Branch Office Semarang. Fungsi utamanya untuk mengelola bisnis dan mengupayakan pencapaian target Key Performance Indicator yang telah ditetapkan. Yang kedua, Supervisor General Affairs, yang merupakan bagian untuk memastikan perencanaan, koordinasi, pengendalian, dan evaluasi seluruh kegiatan pengelolaan kesekretariatan. Dan yang ketiga, Manajer Marketing dan Sales Manager Marketing, yang dimana mempunyai tanggung jawab untuk memastikan berjalannya operasional bisnis perusahaan di kantor branch office, melalui pengelolaan fungsi marketing serta pengendalian kinerja tenaga penjual di kantor cabang, yang berguna untuk mengoptimalkan pencapaian sales revenue branch office. Struktur organisasi merupakan elemen penting untuk menjalankan aktivitas perusahaan yang menggambarkan hubungan wewenang dan tanggung jawab bagi setiap karyawan yang ada dalam perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, maka seluruh aktivitas perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik dan mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Pengertian rekrutmen. Menurut Matis dan Jackson, 2001, rekrutmen adalah proses yang menghasilkan sejumlah pelamar yang berkualifikasi untuk pekerjaan di suatu perusahaan atau organisasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Hasibuan tahun 2008 menyatakan bahwa rekrutmen merupakan usaha mencari dan mempengaruhi tenaga kerja
agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ada dalam organisasi atau perusahaan. Proses perekrutan dan seleksi PT Garuda Indonesia. Ketika ada posisi kosong dalam sebuah perusahaan, penggantian baik dari eksternal atau internal harus dilakukan. Posisi-posisi yang kosong dipublikasikan dalam iklan lowongan pekerjaan melalui beberapa media, seperti koran untuk pelamar eksternal dan modul employee self-service untuk pelamar internal. Iklan tersebut mempublikasikan satu atau lebih lowongan pekerjaan untuk mendapatkan pelamar-pelamar yang cocok. Memeriksa surat-surat lamaran yang diterima merupakan salah satu proses perekrutan. Karyawan diberi peringkat menggunakan perbandingan profil atau match up dari persyaratan pekerjaan dalam kualifikasi pelamar. Pemohon kemudian akan melalui prosedur seleksi dan karyawan atau pemohon yang sesuai akan dipekerjakan untuk dipromosikan atau transfer. Orientasi PT Garuda Indonesia. Penumpang pesawat sangat menuntut. Persaingan antar maskapai penerbangan domestik maupun internasional juga akan semakin ketat untuk merebut hati pelanggan menggunakan jasa penerbangan mereka. Pelanggan yang teredukasi dengan baik mengenai dunia penerbangan pasti akan memperhitungkan aspek keselamatan, kenyamanan, serta keluasan jaringan yang disediakan oleh maskapai. Untuk pasar yang menyasar jangkauan domestik, mungkin aspek keselamatan dan kenyamanan sudah berhasil disediakan oleh maskapai-maskapai pesaing. Penempatan PT Garuda Indonesia. Penempatan kerja yaitu suatu pengaturan awal atau pengaturan kembali dari seseorang atau lebih pegawai pada suatu jabatan baru atau jabatan yang berlainan. Bagi pegawai baru, penempatan artinya pengaturan awal pada suatu jabatan bagi pegawai yang baru bekerja. Demosi, promosi, dan transfer adalah suatu konsep placement bagi pegawai lama. Tidak berbeda dengan pegawai baru. Pegawai lama pun harus direkrut, diseleksi, dan diberi orientasi sebelum mereka ditempatkan pada posisi yang berbeda. Kebanyakan keputusan penempatan pegawai dibuat oleh atasan langsung. Umumnya pengawas dari pegawai tersebut melakukan konsultasi dengan atasan langsung dalam merencanakan penempatan pegawai di unit kerja tersebut. Dengan kata lain, sebelum keputusan dibuat oleh atasan langsung, dilakukan suatu konsultasi antara atasan langsung dengan para pengawas yang ditugaskan untuk menilai penampilan kerja dari sekelompok pegawai. Pemutusan hubungan kerja. PHK dilakukan sebagai upaya efisiensi struktur keuangan dan menekan utang 1,9 triliun. Wakil Menteri BUMN 2, Kartika Wirjoatmojo menjelaskan, PHK dilakukan melalui program pensiun dini hingga program lain yang nantinya ditawarkan manajemen. Langkah pengurangan jumlah karyawan sejalan dengan pemangkasan sejumlah rute penerbangan domestik dan internasional emiten dengan kode saham GIAA tersebut. Untuk rute penerbangan domestik akan berkurang dari 237 rute menjadi 140 rute saja. Artinya, ada 97 rute yang nantinya ditutup. Direktur Utama PT Garuda Indonesia Persero, Irfan Setiaputra, menanggapi isu terkait pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan dalam rangka efisiensi perusahaan. Ia mengatakan, Garuda hingga hari ini masih terus berfokus menjalani proses PKPU guna memperoleh kesepakatan terbaik dalam penyelesaian kewajiban usaha dengan para kreditur. Menurut dia, Garuda Indonesia juga telah mendapatkan tanggapan positif dari sejumlah kreditur, termasuk lessor pesawat dalam proses negosiasi guna mencapai kesepakatan terbaik untuk penyelesaian kewajiban usaha. Sekian hasil presentasi kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.